warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwitri Rahayu, guru mata pelajaran akuntansi dasar di SMK Negeri 1 Pelaka Tinggi, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Assalamualaikum. Oh, sudah hadir semua ya? Sudah. Sudah datang semua? Sudah. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Hujan dah? Hujan. Tapi meskipun hujan, semuanya tetap datang. Datang tepat waktu tadi ya? Iya. Ada yang sepatunya kotor hari ini? Banyak. Rumahnya jauh? Iya. Tapi tidak apa-apa, aman. Aman sampai sini ya? Iya. Alhamdulillah. Yang nggak masuk siapa hari ini? Biasa. Oke, menang ya hari ini ya? Iya. Tapi masih tetap semangat nggak hari ini? Semangat hari ini karena kita mau belajar. Hari ini materi kita nanti adalah neraca lajur. Oke, sudah dipersiapkan materinya? Sudah. Nah, datang siapa hari ini ya? Delvia. Itu ada kursinya kosong. Delvia dengan satunya siapa itu? Nabila. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Aduh, apa baru putus cinta? Iya. Bisa jadi. Oke. Sakit apa itu sebutnya berdua itu? Demam. Sudah ke situ? Belum. Mulai kapan dia sakit? Kemarin. Kemarin tidak sekolah? Iya. Kemarin tidak sekolah, hari ini tidak sekolah, dua-duanya sama? Iya. Oke, jadi nanti pulang sekolah, kalau nanti nggak hujan, kita jenguk ke situ ya? Iya. Oh, apa sakit apa? Sakit demam. Jadi kita sama-sama nanya ke kabarnya dia, kaget. Yo, mereka sakit. Oke, jadi dua orang nggak sekolah hari ini ya? Iya. Oke, piket sudah semua? Sudah. Sudah diperiksa dulu. Atau memang sudah piket semua, sudah bersih. Kelompok 1, oke sudah bersih semua. Luar sudah bersih? Sudah. Yang datang pertama sekali siapa tadi hari ini? Datang pertama sekali? Oke, kalau datang pertama sekali silakan pimpin doanya untuk hari ini. Oke, kita berdoa dulu sama-sama. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi Penny ya. Penny Veronica datang pertama sekali. Ini adalah bentuk apresiasi untuk kita yang disiplin belajar disiplin. Oke, silakan disiapkan materinya, bukunya. Buku disiapkan. Kita akan mempelajari materi kita hari ini tentang neraca lajur. Sudah pernah mendengar neraca lajur? Sudah. Nah, sebelum kita mempelajari tentang neraca lajur sudah Ibu sampaikan dari minggu kemarin kalian Ibu minta untuk mempersiapkan. Jadi kalian bisa mencari materi-materi, lihat dari buku paket yang kalian punya atau kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain. Oke, sebelum kita masuk ke neraca lajur, terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan materi kita minggu kemarin. Materinya apa? Masih ada yang ingat? Sudah lupa semua? Oke, silakan ada yang ingat ya. Oke. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian masih ingat yang lain? Oke, coba silakan jelaskan tentang jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian atau Justin Jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan proses penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan penyesuaian terjadi karena hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya transaksi yang susah dicatat tetapi sudah tidak sesuai atau tidak tepat lagi. 2. Adanya data yang sudah terjadi namun belum dicatat. 3. Perlu dilakukan pengecekan dan perhitungan secara fisik atas aktiva kemungkinan terjadi kesalahan. Ya, itu tadi adalah pengertian dari jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Nah, ini adjustment journal adalah salah satu jurnal yang harus kalian pahami dan harus kalian selesaikan sebelum kita akan membuat neraca lanjut. Oke, itu. Nah, jadi sudah dijelaskan, diingatkan kembali oleh kawan kalian. Sekarang sudah ingat? Sudah ingat tentang materi jurnal penyesuaian? Nah, kemudian jurnal penyesuaian yang sudah Ibu tugaskan sudah selesai semua? Sudah paham semua ya? Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Nah, jadi kalau kalian sudah mengingat kembali materi kita minggu kemarin tentang jurnal penyesuaian, sekarang tinggal Ibu sampaikan tujuan dari kita mempelajari materi neraca lajur itu tujuannya apa? Nah, yang pertama, neraca lajur itu Ibu sampaikan sekilas. Neraca lajur itu adalah beberapa jurnal yang dibuat berkolom-kolom. Tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk memudahkan nanti di dalam kita menyusun laporan keuangan. Kemudian seandainya nanti ada kesalahan-kesalahan apa, jadi istilahnya di sini neraca lajur dibuat untuk laporan keuangan yang sepraktis mungkin, nah efisien biar nanti lebih mudah pada saat kita memahami, lebih mudah pada saat kita akan pencatatannya. Kalau seandainya ada kesalahan itu akan lebih mudah terdeteksi. Itu adalah tujuannya yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan kita mempelajari materi ini pada saat nanti kalian nanti praktek kerja di lapangan ataupun nanti kalau sudah selesai kamu bekerja, nah kalian sudah memahami tentang materi ini, jadi kalian sudah siap menjadi seorang apa nanti kalau kamu sudah selesai sekolah, mana pegawai jadi apa kira-kira? Bekerja di mana? Di kantor, jadi perusahaan. Jadi setidaknya pada saat nanti kalian mendapatkan tugas untuk menyusun laporan keuangan, kalian sudah siap. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang materi ini. Jadi kita sudah siap ya. Kita akan mempelajari materi ini sampai kalian benar-benar paham. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, di sini Ibu akan menambahkan lagi tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu tambahkan lagi tujuan dari materi kita hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi neraca lajur. Di sini yang pertama, mampu menentukan perkiraan dalam menyusun
kemudian jurnal penyesuaiannya, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan laba rugi dan juga neraca. Kemudian yang kedua adalah memperjelas. Jelas ini sudah pasti. Jelas ini maksudnya jelas akunnya dan juga jelas di dalam pendebitan dan kreditan. Kemudian yang ketiga memperjelas perkiraan, dan yang keempat menyebutkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan nanti ada apa saja? Ada 4 jenisnya. Kemudian yang kelima adalah mampu membuat laporan keuangan itu nanti. Nah, kemudian ini adalah tujuan dari pembelajaran. Sampai di sini kira-kira paham tidak? Paham. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, kemudian setelah kita mengetahui tujuan, jadi istilahnya kalau kita mau pergi kemana, tujuannya apa? Kalau kita misalnya mau pergi ke Palembang, tujuannya apa? Mau ngapain ke sana? Nah, sama saja dengan halnya kita belajar neraca lajur. Tujuannya kita sudah tahu. Oh, berarti nanti pada saat kita belajar neraca lajur, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita targetkan, apa yang harus kita ketahui. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dengan mempelajari neraca lajur ini, tujuannya sudah jelas. Kemudian selanjutnya seperti ini. Manfaatnya apa setelah kita mempelajari neraca lajur? Jangan lupa kita anak SMK bisa. Nah, artinya di sini kita seperti ini. Kira-kira kalian kalau mau sudah lulus dari SMK, mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mau bekerja? Bekerja. Oke, sebagian besar bekerja, tapi ada ya yang mau kuliah ya? Ada yang mau kuliah. Nah, di sini SMK kan SMK bisa, artinya kita harus memiliki skill, memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Nah, di sini salah satunya karena kita adalah prodinya akuntansi, artinya kita harus mampu membuat laporan keuangan. Nah, contohnya nanti bagi yang mau bekerja, kalau seandainya kalian nanti bekerja setelah lulus, bekerja di tempat yang dekat saja dengan kita, misalnya di tempat minimarket yang dekat dengan lingkungan kita di sebelah sini ada ya, itu adalah contoh yang paling dekat dengan kita. Misalnya kita bekerja di situ, apa kita bekerja sebagai yang selalu di depan, selamat datang, seperti itu yang diinginkan? Tidak, karena pastinya kalian kalau bekerja nanti di tempat misalnya minimarket seperti itu, bagian kalian bukan lagi di tempat seperti itu. Minimal kalian adalah staf administrasi. Staf administrasi artinya nanti tugasnya kalian adalah menyusun laporan keuangan ataupun menangani masalah administrasi, bukan bagian kasir yang tugasnya menerima uang, kemudian menghitung berapa belanjaannya, mengembalikan. Juga bukan seperti itu. Kita levelnya naik sedikit ya, naik lagi dari ke situ. Karena apa? Karena kita punya kemampuan. Nah, kalau kita menguasai neraca lajur tadi, artinya kita mampu membuat. Nah, di sini jadi kita bisa paham di dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi pesan ibu semuanya, kalian harus benar-benar paham di dalam nanti melakukan penyusunan neraca lajur di dalam dan juga untuk menyusun laporan keuangan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah tertarik untuk bekerja? Sudah. Jadi kita harus selalu semangat. Nah, tapi tidak ada kemungkinan karena kita juga punya kemampuan. Nah, di sini kita harus lebih memiliki skill, ya, skill yang lebih. Nah, jadi kita harus menguasai minimal materi ini. Kalian harus menguasai, tidak
bentuk. Yang pertama ada bentuk 10 kolom dan yang kedua ada bentuk 12 kolom. Yang biasa sering kita gunakan adalah yang 10 kolom yang masing-masing terdiri dari apa? Yang pertama kolom akun. Berarti digunakan untuk apa? Mencatat akun-akun. Masukkan ke dalam kolom akun. Kemudian yang kedua kolom apa? Neraca saldo digunakan untuk memindahkan dari neraca saldo yang sudah ada. Tinggal kita pindahkan. Kemudian yang ketiga penyesuaian. Tinggal kita gunakan nanti ini ada penyesuaian debit dan kredit. Debit untuk memasukkan akun-akun yang masuk dalam kelompok debit dan kreditnya masuk kelompok kredit. Jangan sampai salah. Tapi mudah, ini tinggal memindahkan dari jurnal penyesuaian yang sudah ada dengan syarat jurnal penyesuaiannya harus benar. Kemudian yang ketiga kolom setelah penyesuaian. Nah, jadi di sini nanti kalau sudah jurnal penyesuaiannya sudah masuk ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Artinya kalau ada penyesuaian debit dengan debit bertambah, debit dengan kredit kredit ketemu kredit bertambah. Nah, di sini nanti kita sesuaikan di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi masuk ke sini. Sudah jumlahkan dan saldonya harus balance. Kemudian geser lagi yang kolom selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi kira-kira untuk apa ini? Untuk mencatat kerugian. Kalau rugi atau laba. Jadi di sini nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi perusahaan, laba atau rugi. Kita bisa lihat di sini. Bagaimana caranya mengisi laporan laba rugi di sini? Kolom laba rugi ada pendapatan dan juga beban. Kemudian geser lagi yang kolom paling pinggir apa itu? Neraca. Nah, ini adalah neraca terdiri dari dua debit dan kredit. Nah, ini adalah contoh untuk kolom dari neraca lajur berbentuk berapa kolom? 10 kolom. Oke, kemudian paham sampai di sini? Paham. Masing-masing dari kolomnya fungsi-fungsinya sudah paham? Paham. Sudah bisa menggunakannya? Sudah ya? Oke, kemudian yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya ini adalah tujuan. Tujuan tadi ya, yang tujuan dari neraca lajur. Oke, silakan kalian amati dari kalimatnya masing-masing dari tujuannya. Ini adalah tujuan dari neraca lajur. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kemudian, nah di sini ada di sini untuk melakukan efisiensi, untuk memudahkan. Ini intinya untuk memudahkan dari kita membuat laporan keuangan. Kemudian, nah, apa ini? Oke, ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk melakukan menyusun neraca lajur. Ini langkah-langkahnya, kurang lebihnya seperti yang langkah-langkahnya seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, tetapi nanti akan Ibu berikan lagi simulasinya, ada videonya. Nanti kalian juga silahkan amati bagaimana. Nah, sampai di sini langkah-langkahnya tadi. Pada saat dari awal kita langkah yang pertama coba kita ulangi lagi. Bagaimana cara melakukan pengisian dalam neraca lajur? Langkah yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Memasukkan neraca saldo sesuai dengan masing-masing akunnya. Tinggal kita pindahkan. Kemudian
penyesuaian. Sedangkan yang 12 kolom terdiri dari kolom kode akun, kolom keterangan, dan kolom neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Oke. Gimana Mel? Sudah Mel, sudah paham ya? Sudah bisa membedakan Mel ya? Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Saya. Ada ternyata. Yuk, siapa duluan? Saya. Yo, Nina. Apakah manfaat neraca lajur bagi perusahaan? Nah, Apakah itu efisien? manfaatnya ya. Kira-kira bermanfaat tak kira-kira bagi perusahaan neraca lajur tadi? Bermanfaat tak? Ada tak manfaatnya? Ada? Ada. Yakin ada? Yakin ada. Siapa yang mau jawab kira-kira? Oke, silakan. Memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Memudahkan di dalam menyusun laporan keuangan. Ada lagi yang mau jawab? Selain memudahkan tadi, kira-kira efisien nggak? Tadi Nina tanya. Efisien nggak itu? Efisien tidak? Efisien. Kenapa efisien? Karena lebih mudah ya. Karena siapa yang mau jawab? Karena selain efisien tadi, katanya mudah, lebih mudah. Oke, benar lebih mudah. Kemudian lebih cepat kalau mengetahui kalau ada kesalahan. Tapi di sini kesalahannya apabila ada kesalahan pada jurnal penyesuaian itu akan lebih mudah bila kita menggunakan jurnal neraca lajur. Jadi kalau ada kesalahan lebih cepat kita ketahuinya di sini. Oke, Nina, jelas? Jelas Bu. Jadi di sini bisa tidak digunakan untuk perusahaan? Bisa. Efektif tidak? Efektif. Efektif. Oke. Masih semangat? Masih. Iya, semangat, jangan tidak semangat Mas. Kita meskipun mendung, cuaca lumayan gelap ya, masih harus tetap semangat. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Oke, sudah jelas semua. Apa ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Silakan siapa? Saya. Yo, Penny. Apakah ada langkah-langkah penyesuaian neraca lajur yang lebih mudah dipahami? Oke, ini tadi yang setelah ibu menjelaskan, dia kira-kira ada lagi dah cara yang lebih efektif, lebih mudah untuk menyusun neraca lajur. Kira-kira ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, silahkan. Tetangganya sendiri yang jawab ya. Coba. Langkah yang pertama, masukkan neraca saldo yang sudah ada di dalam neraca lajur. Kedua, Oke. pindahkan ke jurnal penyesuaian. Ketiga, neraca saldo disesuaikan. Keempat, kode akun 123 masuk ke kolom neraca kode 456 masuk ke laporan laba rugi. Jadi yang lebih cepat di sini untuk di laba rugi ya, Aulia ya. Di laba rugi bagaimana Aulia tadi? Laba rugi kita menggunakan kode 456 ya, jangan lupa kode akun 456 masuk ke dalam kelompok laba rugi. Selebihnya ada 1, 2, 3 masuk ke dalam kolom neraca. Lebih mudah. Ya, Penny?
penyusutan peralatan. Ada lagi? Dan masih banyak. Kan nanti disesuaikan dengan akun yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir akun apa? Arus kas, cash flow. Ini adalah arus kas, artinya nanti untuk mencatat akun-akun perjalanan kas seperti itu. Oke, nah ini adalah 4 jenis dari laporan keuangan. Oke, kemudian nah yang selanjutnya, nah jadi di sini Ibu jelaskan secara singkat ya. Silahkan kalian pahami, silahkan diamati materi yang ada di depan. Ini Ibu berikan materinya secara singkat saja mengenai laporan keuangan. Jadi kita belum mendalami. Habis ini nanti kalau sudah selesai neraca lajur, baru laporan keuangan akan kita selesaikan. Oke, untuk laporan keuangan ada pertanyaan di sini? Apa semuanya sudah jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada. Yo ini Mas Dayat atau Kakak? Apa Mas? Akun apa saja yang Oh, tidak mau deh dipanggil Mas, tidak galak, tidak mau. Tidak mau. Oke, Kakak. Ayo Kak. saya bertanya Bu? Yo, bertanya. Akun apa saja yang diperlukan dalam penyusunan laporan laba rugi? Laporan laba rugi. Akun apa saja yang diperlukan? Ada yang mau jawab? Pertanyaan dari kakak. Oke, adiknya jawab deh. Pendapatan dan beban-beban. Pendapatan dan beban-beban. Apa itu maksudnya pendapatan dan beban-beban? Pendapatan dikurangi beban seluruhnya ya. Jadi Ya. seluruh beban-beban yang ada di perusahaan tersebut digunakan untuk mengurangi dari seluruh pendapatan. Kira-kira ada pendapatan apa saja yang ada dalam perusahaan? Apa hanya satu pendapatan? Tidak. Ada seluruh pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Tidak tahu pendapatannya itu dapat dari mana? Bisa dari pendapatan servis, pendapatan yang pokoknya pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, semuanya digabungkan masuk ke dalam kelompok pendapatan, baru nanti dikurangi dengan seluruh beban. Ya, kakak sudah jelas kak? Sudah Bu. Oh sudah jelas. Oke, ada lagi yang lain? Ada mbaknya sekarang. Apa pertanyaannya? Bagaimana prosedur dalam penyesuaian neraca? Oh, ini bagaimana prosedurnya di dalam pengisian ataupun penyusunan neraca? Ada yang mau coba jawab? Saya Bu. Oh, iya. Silakan. Akun-akun yang tidak bisa dimasukkan dalam laporan laba rugi. Benar ya, tidak bisa dimasukkan. Oke, tadi sudah kita jawab ya? Ya. Apa saja? Jadi itu sudah menjelaskan. Jadi yang tidak bisa berarti selain dari pendapatan dan beban. Berarti selain pendapatan dan beban perlu diingat, selain pendapatan dan beban berarti masuk ke dalam laporan neraca. Oke, kemudian ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah habis? Oh, masih ada. Komponen apa saja yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas, laporan yang kedua tadi. Apa saja yang ada di dalam laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas? Ada yang mau coba jawab? Saya Bu. Oke, ini emasnya ya. Oh, AA-nya ini. AA, jawab A. Modal awal ditambah laba bersih dikurangi free float sama dengan modal akhir. Oke. Bagaimana jawaban AA-nya kira-kira? Benar tak? Benar. Sudah tepat ya? Iya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, semuanya sudah jelas? Sudah. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, Ibu akan putarkan video. Kita sama-sama melihat bagaimana cara melakukan pengisian neraca lajur secara jelas, sepraktis mungkin, seefisien mungkin. Ibu sudah coba buat videonya, kalian kita simak bareng-bareng. Nah, kemudian jangan lupa dicatat kalau ada perlu
ditanyakan ataupun apa yang mau dijawab nanti kalau ada kawan-kawan yang bertanya. Oke, paham? Oke, kita sama-sama melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah kertas kerja. Jadi silakan simak video berikut ini sampai habis. Kerjanya, kertas kerja untuk Salon Linda periode Maret 2020. Ini adalah kolom kertas kerja dengan menggunakan 10 kolom. Yang pertama ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan kemudian neraca. Nah, kalau sudah siap kolomnya, kemudian langkah yang pertama kita akan mengisi neraca saldo. Nah, cara mengisi neraca saldo sangat mudah ya. Kita pindahkan saja neraca saldonya, tapi sebelumnya Ibu hapus dulu yang ini. Nah, kemudian tinggal kita masukkan neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya mudah ya, tinggal kita kopikan saja neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya, kita kopikan ke dalam neraca lajur di kolom neraca saldo. Nah, seperti ini caranya, tinggal kopikan sama persis ya, jangan dirubah-rubah lagi. Ini sama persis. Nah, hasilnya sama. Nah, kemudian ini yang selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Ini kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Kemudian kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian tadi yang sudah kita sebelumnya. Ini juga, nah caranya kita lihat beban perlengkapan. Kita cari beban perlengkapan ada tidak di sini di dalam neraca saldo? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada di neraca saldo, tinggal kita tambahkan beban perlengkapan. Kita tuliskan di bawah ini. Nah, di sini ya. Kita masukkan di sini beban perlengkapan, masuk di kolom debit karena di jurnal penyesuaian saldonya adalah debit. Jadi kita tinggal masukkan saja kolom jurnal beban perlengkapannya di kolom debit. Kemudian akun perlengkapan di kolom kredit. Nah, ini ada. Kita tuliskan saja di sini. Akun perlengkapan di kolom kredit. Kemudian yang kedua, nah ini kemudian refnya di sini ada kode akunnya ya, kode akun menyesuaikan. Di sini kita pindahkan kode akunnya untuk beban perlengkapan di sini. Jadi ditambahkan saja beban akunnya disesuaikan dengan akun sebelumnya. Nah, untuk akun perlengkapan juga sama, nomor akunnya 113 sama ya, ini kan ada. Jadi kalau ada tidak perlu kita menuliskan lagi di bawah, kita tinggal masukkan akun perlengkapan ada di neraca saldo. Nah, kemudian kita masukkan ke kolom yang sesuai. Kalau di sini perlengkapannya adalah kredit. Nah, kemudian yang selanjutnya penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan kalau tidak ada di neraca saldo, kita buat di bawahnya lagi. Beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Caranya juga sama seperti tadi. Debit masuk debit, kredit masuk di kredit. Nah, ini yang selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan juga sama, karena ini tidak ada, kita masukkan, tulis kembali di bawah nama akunnya sesuai dengan akun penyesuaian. Kemudian kita pindahkan masing-masing. Untuk akun-akun yang lain juga sama seperti ini. Beban sewa diterima di muka, caranya sama kayak tadi. Nah, beban sewa kita masukkan di sini, beban sewa. Kemudian jangan lupa tuliskan nomor akunnya. Ini sewa dibayar di muka 114. Jadi kita tuliskan kembali di bawah beban sewanya karena jurnal neraca saldonya tidak memiliki akun tersebut. Nah, kemudian terus sampai kita selesai melakukan pemindahan dari jurnal penyesuaian ke dalam neraca saldo kolom penyesuaian. Nah, kalau sudah semua kita masukkan, kemudian kita blok dan jumlahnya harus balance. Nah, di sini kalau jumlahnya sudah balance sama ya dengan jurnal penyesuaian yang kita buat sebelumnya, jumlahnya balance. Kalau sudah balance sudah selesai. Kemudian kita tinggal melanjutkan
disesuaikan. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan, di sini kita tinggal melihat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian. Kalau tidak ada penyesuaian, di sini kita tinggal pindahkan saja. Misalnya di sini akun kas, tidak ada penyesuaian, tinggal kita masukkan akun kas, kita pindahkan akun kas di kolom debit, kita masukkan neraca saldo setelah penyesuaian di kolom debit. Nah, seperti halnya dengan bintang usaha. Ini juga sama. Langsung kita pindahkan saja karena tidak ada penyesuaian di dalam jurnal penyesuaian. Nah, kemudian yang ketiga ini ada perlengkapan. Perlengkapan ada penyesuaian debit, neraca saldo, dan kredit neraca saldo. Jadi kita debit dengan kredit jadi dikurangkan. Sama dengan sewa dibayar di muka juga seperti itu. Debit kredit dikurangi. Nah, kemudian kalau tidak ada penyesuaian, tinggal kita pindahkan saja, kita kopikan saja ke sampingnya. Nah, ini untuk yang ada penyesuaian, caranya kalau tidak ada di neraca saldo, tinggal kita pindahkan saja. Nah, seperti ini, mudah ya. Nah, kemudian tinggal kita cek jumlahnya, balance enggak? Kalau balance berarti jawabannya benar, bisa kita lanjutkan untuk menyusun laba rugi, dan hasilnya di sini jumlahnya sekarang jadi 54.400 dan debit kreditnya balance. Oke, jadi kita bisa lanjutkan lagi ke laba rugi. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyusun laba rugi dan juga neraca. Untuk menyusun laba rugi dan neraca, untuk lebih mudah Ibu simpan dulu tadi yang skipnya dulu Ibu. Jadi kita tinggal untuk menyusun laba rugi dan neraca, data kita hanya yang diperlukan adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kemudian kita akan menyusun mulai dari laba rugi dan neraca. Untuk kolom neraca isinya adalah nomor akun 1, 2, 3. Maksudnya ini nomor akun yang memiliki nomor 1, 2, 3 kita masukkan ke neraca. Kemudian untuk laba rugi kita menggunakan nomor akun dimulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mulai saja dari nomor akun 1, 2, 3. Kita mulai dari akun kas, piutang, yang lihat nomor akunnya. Kalau sudah, kita tinggal blok saja dari neraca saldo, kemudian kita pindahkan ke kolom neraca. Nah, seperti ini. Kemudian laba ruginya di strip. Coret saja strip, jadi tidak bisa dimasukkan lagi untuk mengisi nomor lain. Nah, kemudian selanjutnya kita cari juga. Nah, untuk laba rugi kita mulai dari nomor akun 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita mulai dari akun 4 yaitu pendapatan usaha, kita blok semua sampai ke akun 6. Kemudian kita pindahkan ke kolom laba rugi. Kita pindahkan saja, kita kopikan. Kemudian kita pindahkan ke kolom laba rugi, dan kemudian kolom neracanya juga sama seperti tadi, kita strip saja biar tidak dimasuki lagi dengan angka-angka yang lain. Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, ini ada akun penyusutan peralatan, kodenya 122, jadi kita masukkan lagi di kolom neraca 122 kredit. Nah, kemudian ini ada beban sewa, beban listrik dan utang. Ada beban, kita masukkan di kolom laba rugi. Nah, kemudian ini ada utang karena 212, kita masukkan di kolom neraca. Sudah seperti ini. Kemudian tinggal kita jumlahkan hasilnya. Sekarang berapa hasilnya? Dan hasilnya tidak sama. Iya memang, karena hasilnya tidak harus sama. Di sini seperti debit di sini dan kreditnya berbeda. Kredit 15 juta, debitnya 7.525. Jadi harus ada selisih biar hasilnya balance. Jadi kita harus menambahkan jumlah di kolom debit untuk menyamakan di kolom kredit. Sehingga di sini ada selisih. Bagaimana cara mencari selisihnya? Di sini menambahkannya. Jadi kita tinggal mengurangi jumlah kolom debit di dalam kolom dengan kolom kredit. Jadi di sini ada selisih sebesar 7.475. Nah, selisih ini kita masukkan di laba rugi kolom
debit sebesar 7.475 biar hasilnya balance. Nah, kemudian sama halnya dengan neraca. Neraca juga di sini memiliki saldo yang berbeda. 46.875 untuk kolom debit dan kreditnya 39.400. Caranya tinggal kita hitung saja. Kita hitung kurangi antara 46.875 dikurangi 39.400 dan hasilnya iya sama 7.475.000 kita masukkan di kolom kredit sehingga kita sekarang sudah memiliki hasil yang sama. Semuanya sudah mengamati tadi? Sudah. Oke, jadi video tadi yang sudah diputar, sudah kita lihat sama-sama, kita sudah mengamati bareng-bareng. Semuanya sudah jelas ya? Nah, jadi tidak ada pertanyaan lagi? Oke, jadi semuanya sudah kita bahas, semuanya sudah jelas, contohnya sudah, bagaimana cara melakukan penginputan ataupun pemindahannya ke dalam neraca kecil, sudah tahu caranya, bagaimana caranya yang paling efektif, bagaimana biar cepat menyelesaikannya, tapi harus dengan jawaban yang tepat. Oke, jadi biar masih semuanya sudah paham semua, semuanya masih dalam fresh semua. Jadi nanti ibu akan bagikan soalnya LKPD-nya, silahkan kalian kerjakan dikerjakan satu kelompok cukup mengerjakan satu saja, tapi bukan satu orang yang mengerjakan. Yang mengerjakannya siapa? Satu kelompok, jadi satu kelompok. Oke, jadi silahkan dibuat kelompoknya, kita kalian kerjakan latihan soal yang ada di LKPD-nya, selesaikan satu kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing, jangan dirubah lagi. Itu ya, yang sudah kita buat sudah kan? Satu kelompok terdiri dari 5 orang, kecuali tadi ada yang hadir, yang tidak hadir 2. Oke, jadi silahkan buat kelompoknya. Nah, jangan lupa kalian buat kelompoknya dengan menggunakan model U ya. Jadi semuanya saling menghadap, jadi tidak ada yang saling membelakangi. Oke, sudah paham? Sudah jelas? Oke, jadi silahkan buat dulu kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan.
Let me show you love, oh no pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no else can. Let me show you love, oh no pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.
Apakah ada masukan dari kelompok lain? Saya? Ya. Menurut saya itu perlengkapan salon bukan peralatan salon. Coba perhatikan di soalnya. Di jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian sudah jelas perlengkapan salon. Sudah jelas di jurnal penyesuaian beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon. Kami ini masih perlengkapan salon, bukan peralatan salon. Tapi di jurnal penyesuaian itu perlengkapan salon. Terima kasih atas masukannya. Berarti kelompok kami memang kurang teliti dan jawabannya kami akan menggunakan selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih dan atas masukannya terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah maju semua? Nah, jadi kalau sudah mempresentasikan hasil kerjanya seluruhnya. Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah ada yang bisa menilai hasil dari masing-masing? Oke, jadi sebelum Ibu sampaikan nanti siapa. Nah, sebenarnya nilainya sudah kalian ketahui siapa yang mendapatkan nilai yang sudah benar. Ada beberapa kelompok yang memang salah, tapi sebelumnya silahkan dikumpulkan dulu hasil kerja kalian biar Ibu bisa langsung menilainya, dan jangan lupa tulis nama dan kelompok masing-masing. Sudah, silahkan sini dikumpulkan. Dikumpulkan dulu hasilnya biar nanti Ibu menilai dulu. Oke, kumpulkan dulu.
Jadi Ibu akan memberikan post test. Post test di sini Ibu sudah kirim linknya di grup kelas. Silahkan buka grup kelasnya. Buka linknya di situ. Ini Ibu sudah kasih soal pilihan ganda jumlahnya 10. Pilihan ganda jumlah 10. Nah, untuk kali ini jangan lupa ini adalah soal pribadi ya, latihan pribadi.
lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Tujuan penyusunan neraca lajur. Penyusunan neraca lajur mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. 2. Menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan. 3. Mempermudah ditemukannya kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Langkah-langkah penyesuaian neraca lajur. 1. Menyiapkan saran yang diperlukan dalam penyusunan neraca lajur. 2. Pada bagian atas lembar kerja atau neraca lajur, ditulis judul yang masukkan saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. 5. Masukkan jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian. Jumlah debit harus sama dengan kredit. 6. Mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara jika kolom neraca saldo terisi, kolom penyesuaian tidak terisi, maka neraca saldo setelah penyesuaian mengambil angka dari kolom neraca saldo. Jika kolom neraca saldo tidak terisi, kolom penyesuaian terisi, maka neraca saldo setelah penyesuaian mengambil angka dari kolom penyesuaian. Jika kolom neraca saldo terisi, kolom penyesuaian terisi, maka neraca saldo setelah penyesuaian berasal dari neraca saldo debit. Penyesuaian debit, angka tersebut menambah, dipindahkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan debit. Neraca saldo debit, penyesuaian kredit, angka tersebut mengurangi, dipindahkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan debit. Neraca saldo kredit, penyesuaian kredit, angka tersebut menambah, dipindahkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan kredit. Neraca saldo kredit, penyesuaian debit, angka tersebut mengurangi, dipindahkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan kredit. Memindahkan angka neraca saldo setelah penyesuaian ke laba rugi dan neraca dengan cara kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi Penny tadi sudah menyimpulkan dari materi kita. Jadi Penny sudah menyimpulkan secara luas dari kesimpulan yang sudah disimpulkan dari Penny. Semuanya sudah paham? Paham. Oke, jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Jangan lupa tadi seperti yang Penny sampaikan dari langkah-langkahnya. Yang pertama, jangan lupa menuliskan ini namanya kopnya dengan menuliskan nama perusahaan. Di sini ada contohnya. Kemudian ini apa, neraca apa yang kamu buat, neraca lajur, dan jangan lupa periodenya, tanggalnya berapa. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Nah,
maksimal. Jadi yang selebihnya ada yang nilainya 100 tapi waktunya lebih dari 10 menit. Nah, kemudian ada beberapa yang memang nilainya kurang bagus, bukan jelek ya, kurang bagus, jadi perlu ada. Nah, ini nilai yang sudah mencapai, sudah bagus, ini ibu ambil 3 orang, satunya Amelia. Mana Amelia? Kemudian yang kedua Penny Veronica. Oke, kemudian yang ketiga ada siapa ini? Ayu. Mana Ayu? Oke. Nah, jadi 3 orang itu adalah mendapatkan nilai yang lumayan bagus untuk materi ini, dan nantinya ibu akan kasih tugas lagi, tugas tambahan untuk yang nilainya tadi sudah bagus. Tugas tambahannya nanti menyusul, kemudian ibu juga mau menugaskan untuk 3 orang tadi nantinya untuk bisa membantu kawan-kawan nanti di dalam pembelajaran kita selanjutnya ya. Jadi untuk 3 orang nanti ibu minta kalian bisa membantu. Jadi nanti bisa membantu kawan-kawan dari kelompok seperti ini kan, nanti 3 orang ini bisa berbagi dengan untuk. Jadi 1 orang nanti bertanggung jawab dengan 2 kelompok, kan ada 6 ya kita ya. 6 kelompok, jadi 1 orang nanti berbagi menjadi 2 kelompok. Kemudian tolong ya kawan-kawannya nanti ya untuk materi kita selanjutnya. Kemudian di sini ini juga ada beberapa orang yang nilainya kurang bagus. Nah, ini ada Budi. Mana Budi? Budi, jangan dikasih selamat dulu ya. Nanti kasih selamatnya. Kemudian yang kedua ada Delvia. Ada ya? Kemudian ada, kemudian yang satunya lagi ada Sinta. Oke, jadi 3 orang ini nanti habis selesai materi kita, pelajaran kita, silahkan ketemu ibu ya di ruangan ibu ya. Nanti ibu kasih tugas lagi tambahan biar nantinya untuk bisa menambahkan lagi kekurangan dari nilai kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bukan berarti jelek ya nilainya, yang kurang saja. Nah, jadi nanti. Nah, untuk yang lain masih tetap bersemangat, harus selalu kejar ketinggalan. Kalau nanti ada yang tidak paham, kurang paham, silakan bisa bertanya langsung dengan ibu atau dengan kawan-kawan tadi, 3 orang tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi sebelum kita selesaikan materi kita pada siang hari ini, sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa, jadi ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, seperti sekarang ini kayak kalau kemarin hujan, malamnya juga malam tadi hujan. Nah, sekarang ini cuacanya panas. Nah, jadi yang pertama jaga kesehatan, kemudian kebersihan, jangan lupa jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena waktu akan terus berjalan. Jadi jangan, kalau dapat tugas apa langsung dikerjain, jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena tidak bakalan cepat selesai. Nah, jadi dan waktu tidak pernah akan kembali, semuanya berjalan terus. Yang sudah, yang nilai seperti memikirkan nilai tadi, yang sudah jangan dipikirkan lagi, kita lihat ke depan, masih banyak kesempatan. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada silahkan bersiap-siap. Kita selesai hari materi kita, jam kita sudah habis. Sebelum pulang kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke. Kegiatan kita pada hari ini ibu sampaikan materi yang sudah ibu sampaikan tadi, materi yang sudah kita pelajari hari ini harus selalu kalian pelajari terus, jangan dilupakan. Kemudian untuk materi minggu depan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, materi untuk minggu depan jangan lupa kalian persiapkan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang sudah kita singgung tadi ada 4 laporan keuangan tapi belum
kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.